فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Oh iya, tapi belum kita sapu ini. Kasihan. Baik. Kita masih di muka surat 48 dari pembahasan mustalahul hadis, ya, bagian akhir mustalahul hadis. Baik. Qal wala yusqilu alaih, hendaknya dia tidak menyusahkan gurunya. Wala yutawil, yaitu tidak berpanjang-panjang, berlama-lama dengan gurunya. Haitsu yudjiruh, yang mana membuat gurunya itu jadi bengang. Ini terutama di masa lampau, di zaman para ulama salaf, yaitu ada para pencari hadis karena khawatir gurunya mati sebelum dia mendapatkan hadis. Nah, terkadang belum waktunya pengajaran, orang sudah masuk ke rumahnya. Seperti yang dialami oleh Sufyan bin Uyainah. Murid-murid langsung masuk ke rumah minta segera diberi hadis. Takut Sufyan meninggal duluan. Ada juga yang begitu masuk ke majelis langsung mu'anaqah. Kemudian langsung minta hadis. Padahal masih belum duduk. Ditanya, kenapa engkau langsung minta hadis? Maka muridnya mengatakan, saya khawatir Anda mati duluan. Jadi tolong berikan hadis sekarang. Ketika lihat gurunya sudah sangat tua. Demikian pula misalkan dalam satu hari, dalam satu majelis, guru sudah menyampaikan 3 hadis dengan sanadnya pada masa itu, ya. Maka jangan minta banyak-banyak. Besok lagi datang minta lagi. Jangan langsung dalam satu kali duduk minta banyak-banyak. Nanti gurunya jadi cepat bosan atau cepat keletihan. Demikian pula bukan hanya dalam masalah hadis, tapi di dalam masalah ilmu-ilmu yang lain. Makanya Allah Ta'ala menasihati para sahabat seperti yang di dalam surat Al-Ahzab itu, yaitu kalau sudah selesai acara makan-makan di rumah Rasulullah, maka hendaknya segera pergi. Allah Ta'ala mengatakan, wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Jangan berpanjang-panjang untuk berbicara-bicara lagi, memperbanyak pembicaraan. Karena yang demikian itu akan menyakiti atau mengganggu Nabi. Nabi tugasnya banyak, tapi kita masih lama-lama duduk. Kalau acara walimah misalkan atau jemputan makan di rumah Nabi sudah selesai, maka sudah segera pulang. Kecuali kalau Nabi yang ingin memperpanjang acara untuk memberikan nasihat. Tapi kalau sepertinya Nabi itu ingin segera masuk rumah, ingin rehat, ingin mengerjakan tugas lain, maka para sahabat disuruh untuk segera pulang. Nah, makanya para penulis kitab yang terkait dengan adab-adab juga mengambil faedah seperti itu. Kalau majelis dengan gurunya selesai, maka hendaknya semuanya segera pulang. Tidak berpanjang-panjang meminta agar gurunya menambah ilmu lagi, yaitu menambah pelajaran dan pengajaran padahal waktunya selesai. Itu di masa lalu. Kalau masa sekarang biasanya selesai ya selesai. Murid tidak ingin lama-lama. Nanti tunggu jadwal berikutnya baru datang biasanya, ya. Malah kalau harus cuti biasanya ada rasa suka kita, ya. Kita seperti orang-orang yang lainnya. Kemudian fa innahu yukhsha ala fa'ili dzalika ayyuhramal intifa. Karena dikhawatirkan orang yang melakukan seperti itu, yaitu membuat gurunya bosan, membuat gurunya letih, membuat gurunya jadi lama tak pulang-pulang karena muridnya minta tambah-tambah terus. Ayyuhramal intifa. Akhirnya si murid yang terhalangi dari pengambilan manfaat. Karena gurunya sudah bosan, tidak siap untuk menyampaikan ilmu secara dengan semangat yang masih prima, semangat yang masih menyala-nyala. Guru sudah bosan, murid masih minta tambah ilmu. Terkadang guru jadi tidak ingat, betulkah ilmu ini, yaitu sanadnya sudah betul, saya tak siap kalau harus nambah ilmu lagi, menambah pengajaran lagi. Nanti balik cepat, bukan main-main. Hidung tak siap tuh. Banyak abu. Kemudian
wal yastashirhu fi umurih. Hendaknya si murid bermusyawarah dengan gurunya dalam urusan-urusannya. Iya, ini adab. Karena apa? Guru, kalau emang dia adalah guru, ilmunya lebih banyak, pengalamannya banyak, maka kita ambil manfaat. Baik. Tapi tentunya kalimat seperti ini tidak layak dipakai oleh orang-orang yang mengagungkan ulama besar. Ah, kamu tak musyawarah dengan gurumu, tak rujuk ke gurumu. Ini tuduhan palsu 100%. Ahlus sunnah, ahlus salaf, para pengikut salaf, mereka senantiasa berhubungan dan minta nasihat kepada guru. Tapi bukan dengan cara taklid. Minta bimbingan, kalau bimbingannya sesuai dalil diambil, kalau tidak sesuai dengan dalil maka kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk bermusyawarah, untuk minta nasihat dan bimbingan. Justru kewajiban si pemberi nasihat untuk membimbing kepada manhaj salaf, bukan kepada ra'yu yang melindungi para ahli batil. Baik. Wa ma yastaghillu fih, minta musyawarah, minta bimbingan kepada perkara yang menjadi kesibukan dia. Karena apa? Kita tahu murid perlu bekerja juga, perlu niaga barangkali, atau perlu bertani. Ma'ruf ketika dulu di Yaman, sebagian murid itu berniaga, sebagian murid ada yang bercocok tanam, sebagian murid ada juga yang menggembala hewan-hewan. Atau mungkin punya kerjaan yang lain, punya mata pencaharian lain. Sebelum bekerja, sebelum memilih pekerjaan, maka bagus sekali kalau murid itu tanya kepada gurunya, saya ingin menambah menambah mata pencaharian, saya mau niaga begini, bagaimana nasihat Anda? Atau saya mau menggembala kambing, bagaimana nasihat Anda? Dan seterusnya. Atau saya mau niaga, membuka, kalau di waktu itu membuka Western Union, ada sampai 3 dulu di Damaj. Sebagian ada yang niaganya adalah menjahit. Minta bimbingan, gimana kalau saya berniaga dengan cara menjahit pakaian. Yang lain bekerja di tukang potong ayam, ada yang kerja di rumah makan, dan beraneka ragam, namanya murid berbelas-belas ribu, urusan lain-lain. Bagus sekali sebelum dia bekerja, sebelum dia memilih suatu jenis pekerjaan, dia minta bimbingan ke gurunya. Baik. Wa kaifiyat istighalih, yaitu musyawarah bagaimana cara bekerja. Bekerja tak mengapa, tapi ilmu juga harus diutamakan. Berarti misalkan dalam satu hari mengambil 5 atau 6 mata pelajaran, di masa yang lainnya dipakai untuk bekerja misalkan. Minta bimbingan gurunya. Wa man dhafira bisama'i syaikh. Sekarang pembahasan berikutnya. Barang siapa berjaya mendapatkan hadis dari seorang syekh, bisama yaitu mendengar hadis langsung, mendengar dari kalamnya syekh langsung. Fakatamah, kemudian dia merahasiakan itu, lian farida bihi anhum, agar dia menyendiri dengan gurunya tadi dari murid-murid yang lain. Karena jadiron bi Allah yang tafi abih, maka dia layak untuk bi Allah yang tafi abih, mengambil manfaat dari pendengarannya tadi. Misalkan seperti yang disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, yaitu ada di zaman itu dan tentunya sampai sekarang orang bersaing ingin mendapatkan seorang syekh yang murid yang lain tidak mendapatkan itu. Maka terjadi persaingan antara beberapa murid. Karena belajar bukan hanya ke satu guru, dia belajar ke berbagai guru, dia juga mengembara. Terkadang di satu tempat itu ada, misalkan di Baghdad ada guru yang datang. Saya tahu, ini guru hebat, dia datang dari Syam. Tapi saya tak mau ada orang lain ikut belajar bersama saya ke guru itu. Maka saya merahasiakan, langsung guru itu saya bawa masuk ke rumah. Anda tinggal di sini, selama sebulan Anda di sini, saya yang membiayai. Anda jangan mengajar ke orang lain. Ini tak boleh macam itu. Ini namanya kedengkian. Mestinya sebagaimana kita suka mendapatkan ilmu dari guru itu, kita juga suka murid yang lain juga mendapatkan itu. Selama murid yang lain adalah murid yang baik, bukan ahli bid'ah. Seperti juga ada seorang muhaddis, dia sedang bersaing dengan murid yang lain. Ternyata di tempat itu kedatangan seorang ulama besar. Tapi dia tidak ingin ulama ini diketahui oleh orang lain, maka langsung dibawa sembunyi. Minta hadis banyak. Ternyata teman yang menjadi lawan bersaing dia nampak itu. Maka ditanya oleh temannya, bertanya, itu siapa yang engkau sedang duduk-duduk dengan dia? Saya tak mau, yaitu orang yang ini, dia tak ingin memberitahu ini ulama besar.
Langsung dia mengatakan, ini polis dari Bani Umayyah aja. Oh, polis. Sudahlah. Akhirnya teman yang satunya pergi, belah. Beberapa hari kemudian, teman yang mendapatkan ilmu yang banyak dari polis Bani Umayyah ini, langsung dia buat majelis, menyampaikan hadis, haddatsana Zuhri, haddatsana Zuhri. Maka teman bersaingnya tanya, bila engkau mendapatkan ilmu dari Az-Zuhri? Dia bilang, itu kemarin yang kau nampak polis dari Bani Umayyah. Wah, ini menipu berarti. Jelas Az-Zuhri bukan polis lah. Cuma apa? Dia memang sering masuk ke penguasa untuk memberikan nasihat. Dan beliau suka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tak layak dipanggil sebagai polis. Nah, ini menipu agar teman yang lain tidak belajar ke Az-Zuhri. Rugi besar kalau waktu itu jumpa Zuhri tapi tak mendapatkan ilmu dari Az-Zuhri. Ya, ini kedengkian. Yang seperti ini boleh jadi orang yang mendapatkan ilmu dari Az-Zuhri tidak mendapatkan manfaat sendiri karena dia dia kedekut, dia pelit kepada teman-teman yang lain. Qalu wa qad waqa. Kata Imam asal dari kitab ini adalah anak ambil, sebagian adalah dari Imam Ibnu Shalah dan yang lainnya. Ibnu Shalah mengatakan itu telah terjadi. Orang yang merahasiakan ilmu, merahasiakan guru, dia ternyata tidak berjaya mendapatkan manfaat karena dia pelit, kedekut. Qal wa awwalu faidati talabil hadis al-ifadah. Awal faedah dari mencari hadis adalah memberikan faedah ke orang lain. Kita bergembira kalau orang lain juga mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang kita miliki. Tapi kalau kita lebih suka jadi orang yang kedekut, orang yang pelit, boleh jadi kita tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita tumpuk-tumpuk dan kita simpan tadi. Kita masuk ke muka surat 49. Wal yasbir ala jafai syaikhih. Hendaknya si murid bersabar kepada sikap kasar dari gurunya. Tentunya kalau gurunya adalah guru yang asalnya baik, gurunya adalah ahlu sunnah, ilmunya banyak. Cuma ya namanya guru kadang dia marah kepada murid yang malas atau marah kepada murid yang tidak beradab dan semacamnya. Atau ya namanya guru terkadang dia punya karakter yang kita tidak suka, tapi dia punya ilmu yang banyak dan dia akidahnya betul, maka hendaknya kita sabar untuk mencari ilmu dia. Termasuk yang disifati macam itu adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar, tapi dalam masalah hadis kadang orang susah untuk mendapatkan ilmu dari beliau, kecil kalau orangnya sabar. Demikian pula apa? Syu'aib bin Abi Hamzah, gurunya Imam Bukhari, guru dari Abul Yaman. Banyak murid susah untuk mendapatkan ilmu dari Syu'aib bin Abi Hamzah. Tetapi Abul Yaman karena dia sabar. Abul Yaman ini siapa ya? Al-Hakam bin Nafi Al-Himsi, guru dari Imam Bukhari. Al-Hakam ini sabar ketika menghadapi guru yang seperti ini. Akhirnya dia dapat ilmu banyak dari guru yang susah tadi itu. Tapi yang lihat gurunya kasar dikit langsung dia belah pergi. Malah memburuk-burukkan gurunya. Yang seperti ini tidak akan diberkahi orang yang seperti itu. Dia tidak sabar. Ya? Al-Hakam namanya? Al-Hakam bin Nafi Al-Himsi, yaitu Abul Yaman. Nah, dia pandai. Orang yang lain begitu lihat guru tersebut, siapa gurunya yang sikapnya agak susah itu, Syu'aib bin Abi Hamzah. Ketika lihat guru itu kasar, langsung tak mau belajar ke guru itu. Tapi Abul Yaman, Al-Hakam bin Nafi Al-Himsi, guru dari Imam Bukhari, dia pandai bersikap halus pada gurunya, berusaha untuk mencari ilmu ke gurunya dengan cara yang baik. Akhirnya gurunya sayang ke dia dan memberi ilmu banyak. Baik. Jadi dengan kesabaran kita akan mendapatkan hasilnya. Terkadang kalau kita tidak sabar, kita tidak akan berjaya mendapatkan keuntungan. Bayangkan orang-orang yang mencari madu di gunung-gunung, mencari madu di mana itu? Di hutan belantara. Kalau tak sabar, tak berjaya mendapatkan madu dia. Tapi kalau dia bersabar, naik turun gunung, memanjat pohon dengan segala kesulitannya, mungkin terkena lebah 1 atau 2. Nah, kalau dia sabar, dia akan berjaya mendapatkan madu yang banyak dan menjual dengan harga yang tinggi. Memang untuk mendapatkan kebaikan seringkali kita harus bersabar. Makan durian aja perlu apa? Terkadang kena durinya untuk membuka durian itu. Oh, tapi saya tak perlu kena duri, tinggal beli durian yang sudah dikopek. Ya, tapi harganya agak mahal, berarti harus sabar cari duit dulu. Jadi segalanya memang perlu kesabaran. Qal wal ya'tani bil muhim. Hendaknya dia memperhatikan mana yang penting agar tidak terpesongkan. Di Damaj banyak murid yang malah sibuk main bola. Boleh main bola tapi
terkadang sampai berlebihan, sampai maghrib, sampai adzan masih main bola. Ya ini akhirnya waktu terbuang. Ada yang sibuk untuk masak-masak hampir tiap malam. Acara masak-masak bukan karena istri atau bukan karena masak untuk keluarga, tapi masak antar teman, panggil-panggil. Akhirnya waktu sibuk. Dalam 7 hari, terkadang masak sampai 4-5 kali. Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, sembang-sembang yang tidak penting. Akhirnya waktu terbuang. Tak mengapa dalam satu putaran, mungkin dalam satu pekan, dalam 7 hari itu kita masak ajak teman satu malam, mungkin malam terserah, malam Jumat kah, malam Ahad atau apa terserah. Tapi intinya waktu itu jangan terbuang untuk yang tidak penting. Amar ma'ruf nahi mungkar penting tentunya, tak masuk dalam pembahasan ini. Demikian pula masalah pemilihan ilmu. Kita baru datang, jangan langsung belajar ilmu warisan mungkin atau apa, tapi ilmu akidah dulu, sambil memperbaiki ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Nanti yang berikutnya dan berikutnya akan dicapai insya Allah. Ilahuna wallahu a'lam.